cara membedakan member dari leader ya. Chairman Park pernah mengingatkan kita bahwa Chairman Park bilang seperti ini ya. Jangan jadikan member Anda leader. Banyak dari kita mau semua member kita yang di jaringan kita itu adalah leader kita ya. Si A, si B yang kita pikir, wah ini sepertinya pasti akan jadi leader saya ya. Yang apa yang saya bawa ini potensi sekali ya. Banyak dari kita memang beranggapan memang awalnya seperti itu. Seperti saya sendiri, waktu saya menjalankan Atomi di awal-awal, semua teman-teman dekat saya beranggapan bahwa ini adalah calon-calon leader saya ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Satu pun tidak ada yang jadi leader gitu ya. Bahkan partner pun juga enggak gitu ya. Hanya sebagai member, ada yang sudah mati, ada yang masih sebagai consumer. Jadi penting sekali dalam perjalanan kita di Atomi, kita bisa membedakan antara member dan leader ya. Memang consumer ini kita perlu, ya sangat perlu sekali karena kita bukan bisnis MLM yang beli-beli paket ya, cari orang yang invest. Tapi kita perlu menciptakan sebanyak-banyaknya consumer ya, jaringan consumer. Nah, ini kalau Atomi itu sebetulnya bisnis membuat jaringan consumer. Semakin besar jaringan konsumernya Anda, semakin cepat kesuksesan Anda. Semakin sedikit jaringan konsumer Anda, semakin lama kesuksesan Anda ya. Itu sudah kita pahami dulu di Atomi seperti itu. Tapi semenjak kita belajar ya, ikut Zoom, ikut seminar, kita mengetahui bahwa kunci kesuksesan di Atomi tidak hanya konsumer saja gitu ya. Ada yang namanya leader. Nah, leader ini seperti Chairman Pak bilang, ini seperti berlian. Batu berlian yang ada di dalam bongkahan batu yang besar ya. Tapi memang sudah ada berlian di dalam. Kita bukan membuat berlian ya. Tidak ada istilah, oh saya mau buat berlian. Nggak ada Bapak Ibu. Yang ada istilahnya saya mau mencari berlian, yaitu di dalam tumpukan batu-batu, biasanya di dalam tanah ya, dalam sekali gitu, atau di dalam goa Anda harus gali. Nah, sama seperti halnya jaringan kita atau silsilah kita, itu adalah bongkahan-bongkahan batu yang begitu banyak, yang mungkin ada hanya satu berlian dari bongkahan batu tersebut ya. Maka dari itu kita mesti gali-gali, pahat-pahat terus sampai ketemu berliannya. Nah, ini juga sama diceritakan oleh chairman kita bahwa Anda jangan pernah sekali-sekali menjadikan member Anda atau konsumer Anda menjadi leader Anda. Karena mereka tidak punya kualitas daripada seorang leader, ya. Mereka tidak punya kualifikasi ya atau persyaratan sebagai seorang leader, ya. Jadi hari ini saya akan memperlihatkan perbedaan antara member dengan leader. Jadi kalau Anda punya silsilah saat ini mungkin ada 10, 20 orang, mungkin belum terlihat terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau jaringan Anda sudah 100, 200 ya bahkan 1000, jadi 2000, nah Anda sudah mulai bisa mengidentifikasi mana yang punya kualitas leader, mana yang hanya sebagai member. Yang pertama, kalau member Anda tidak mencintai produk, artinya dia hanya pakai beberapa produk gitu ya, walaupun dia mampu, misalkan dia orang yang punya uang, tapi dia tidak pakai mungkin lebih dari 10 gitu ya, dia hanya pakai odol dan sikat gigi, dia belum ada benih leader. Dia belum ada kualifikasi atau kualitas seorang leader. Ya, biasanya kalau seorang leader itu pasti cinta akan produk, ya, yang dibilang dengan product lover. Nah, yang kedua, member Anda kalau hanya di Atomi ini fokusnya hanya mengkonsumsi atau menggunakan produk Atomi, nah ini berarti dia kategori member. Tapi kalau member Anda, dia mindsetnya atau titik pandangnya ini, oh ini ada bisnisnya, ini ada peluang untuk menjalankan bisnis. Nah berarti dia sudah ada benih seorang leader. Dan yang berikutnya adalah reaktif dan proaktif ya. Reaktif dan proaktif ini seperti ini. Kalau dia dikirimkan Zoom atau link untuk Zoom atau nonton online seminar ya, ataupun untuk ikut offline seminar, Success Academy dan lain sebagainya ya, sesuatu yang Anda undang, tapi sikapnya dia adalah menghadiri karena Anda paksa ya. Berarti dia masih sifatnya reaktif karena Anda paksa terus, karena Anda kirimi terus,
Akhirnya mau nggak mau, udahlah daripada si Pak Mike kirimin terus, udahlah saya hadir aja gitu ya, supaya dia nggak usah kirim-kirim lagi. Nah, itu berarti member Anda sifatnya reaktif. Atas apa yang Anda kerjakan, baru mereka bereaksi ya. Nah, kalau seorang leader, dia akan ambil sikap proaktif. Artinya dia yang ambil inisiatif untuk menjalankannya. Walaupun Zoom link tidak dikirimkan, dia akan tanya Anda, kok nggak ada Zoom ya hari ini? Biasanya kan hari ini ada gitu ya. Dia tanya, kok biasanya kalau ini ayo-ayo bisa ada YouTube-nya, kok kali ini nggak ada gitu ya. Dia yang akan menanyakan ke Anda, mengambil inisiatif, bertanya. Nah, ini adalah sifat-sifat seorang leader proaktif. Lalu ada yang sifatnya negatif. Semua hal dilihat dari sisi negatif ya, tidak ada sisi positifnya. Ya, semuanya sepertinya salah gitu ya. Nah, ini berarti dia masih karakter seorang member. Tapi kalau member Anda dalam situasi apapun, dia berasa kayaknya, oh, ini mah saya sedang belajar ya. Ini mah saya sedang dibimbing supaya saya bisa naik ke level berikutnya. Nah, dia melihat suatu rintangan atau suatu tantangan ini bukan sebagai suatu halangan, tapi sebagai suatu pijakan untuk dia naik ke level berikutnya. Apapun yang terjadi, baik positif, positif ya udah pasti positif gitu ya. Baik positif dan negatif, dia tetap selalu ambil positif. Ya, kalau orang yang negatif, walaupun positif, dia akan cari-cari mana sisi negatifnya ya. Misalkan ada seorang yang upline dia sedang memberikan presentasi gitu ya. Nah, ada orang yang sikapnya dia mau cari celahnya yang presentasi salahnya di mana, ya. Jadi dia semua hal-hal positifnya lewat gitu ya. Apa yang dipresentasikan lewat semua. Dia hanya cari hal-hal yang negatif. Oh, salah nih. Oh, dia ngomongnya salah. Oh, marketing plan-nya salah. Oh, itu yang dicatetin, itu yang difokuskan. Nah, orang-orang ini bukan karakter seorang leader ya. Tapi seorang leader walaupun presenternya itu salah ya, upline-nya dia presentasi salah, tapi dia tetap ambil sikap positif gitu ya. Tetap bukan setuju, tapi dia tidak melangsung dilabrak gitu di tengah-tengah presentasi. Itu salah. Nah, itu adalah bukan seorang leader ya. Berarti dia masih perlu belajar dari sisi negatif tersebut. Yang berikutnya adalah tidak mau upgrade, tidak mau kalau dibilang personal development ya, pengembangan diri. Artinya dia tidak mau baca buku, disuruh ikutin 8 kebiasaan inti harian, nggak dikerjain ya. Pokoknya dia nggak mau upgrade. Dia berasa diri dia udah sempurna. Dia berasa kalau dia ini udah matang gitu ya. Dia misalkan dia umurnya sudah kepala 5, kepala 6. Aduh, kamu tahu apa sih? Saya lebih tahu asam garam daripada kamu. Nah, dia berasa dia sudah sempurna gitu. Dia tidak perlu untuk mengupgrade diri dia gitu ya. Tapi kalau seorang leader, walaupun dia sudah senior, mungkin sudah makan asam garam di bidang networking udah lama gitu ya, dia berasa masih kurang. Dia merasa bahwa dirinya belum sempurna ya. Nah, ada pepatah seperti ini, orang gagal tidak kerja ya, kerjanya nggak banyak, tapi dia berasanya udah kerja banyak. Tapi orang sukses, walaupun dia udah kerjanya gila-gilaan, dia berasa kayak belum kerja. Nah, ini seperti karakter seorang leader ini ya. Jadi dia berasa walaupun dia sudah 8 kebiasaan inti harian dia sudah lakukan, 8 langkah kesuksesan udah lakukan, meeting Zoom dia udah bikin untuk tim, dia berasa ada yang kurang. Dia upgrade terus ya untuk timnya dia. Nah, ini karakter seorang leader. Lalu yang berikutnya adalah orang yang berasa selalu benar. Berasa dia tidak pernah buat salah. Ya, berasa dia yang pokoknya paling sempurna gitu. Nah, ini juga bukan karakter leader ya. Kalau seorang leader dia berani mengaku salah dan dia menerima kesalahan yang dia buat ya. Dia berasa dia tidak selalu benar. Dia berasa masih manusia ya. Artinya masih menerima kesalahan. Dan yang berikutnya adalah tidak ada integritas ya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang kelihatannya hebat di membernya, tapi di belakang layar dia tidak melakukan apa yang dia ceramahkan gitu ya.
Artinya dia hanya seorang yang munafik gitu. Di depan member dia sepertinya seorang leader hebat gitu ya. Tapi di belakangnya kita bisa lihat kualitas kehidupan dia seperti apa. Nah, seperti juga dia tukang bohong gitu ya, menjanjikan sesuatu ternyata tidak ditepati gitu ya. Banyak kasih janji-janji surga gitu ya, tapi setelah terjadi dia tidak tepati. Nah, ini juga tidak ada integritas. Integritas ini tidak melulu di depan orang dia harus tepati ya, walaupun di belakang orang tidak ada siapa-siapa. Bisa nggak dia tetap punya integritas ini? Ya, kalau seorang leader sudah pasti integritas dia di depan member dan juga di belakang member. Tidak ada perbedaan ya di depan dan di belakang para member-membernya. Lalu orang yang punya visi ya, ini biasanya orang-orang yang tahu arahnya kemana dia pergi. Ya biasanya dia sudah tahu tuh, Pak Mike, 3 bulan lagi saya pasti jadi seorang sales master. 1 tahun kemudian saya jadi diamond master. Tahun berikutnya ya di bulan Agustus 2024 saya jadi Sharon Rose Master. Dia sudah punya visi. Dia tahu kemana mau pergi ya, walaupun mungkin nggak mastership gitu. Mungkin, Pak Mike, saya sudah yakin bulan ini saya akan dapat komisi pairing pertama saya. Lalu bulan berikutnya seminggu sekali saya pairing. Lalu bulan berikutnya lagi seminggu 2 kali saya pairing. Nah, dia sudah punya visi. Tapi kalau orang yang tidak punya visi, dia masih nggak jelas. Ya, moga-moga saya bisa dapat pairing lah gitu ya. Oh, moga-moga saya bisa jadi sales master. Semoga saya bisa jadi diamond ya, kalau Tuhan kehendaki gitu ya, saya bisa jadi Sharon Rose gitu ya. Semua itu nggak ada tujuan gitu. Semua cuma moga-moga kalau Tuhan kehendaki begini begitu gitu ya. Tidak jelas, tidak punya kejelasan. Lu mau apa di sini gitu ya. Kadang saya sampai gregetan gitu ya. Udah lama ikut saya, tapi nggak jelas mau ngapain. Cuman mau ikutin saya, mendingan jangan ikutin saya. Ya, percuma jadi pengikut itu nggak enak, Bapak. Mendingan Anda tidak usah ikutin siapa-siapa. Anda harus belajar menjadi murid, bukan belajar jadi pengikut. Yang saya cari adalah di sini murid, orang yang mau diajari. Lalu setelah itu murid ini akan menjadi guru kan? Dia akan menjadi guru, dia akan memuridkan member-membernya. Itu yang saya cari. Saya bukan cari follower, subscriber ya, saya sampai 10.000. Nggak perlu Bapak Ibu. Saya tidak mencari subscriber. Saya tidak mencari follower. Saya mencari seorang murid yang mau menjadi seorang guru. Seorang guru sudah pasti dia punya visi. Ya, Chairman Park sendiri dia sudah tahu visinya dia mau kemana waktu dia mendirikan Atom ini. Di tahun 2009 dia sudah bilang perusahaan ini akan menjadi perusahaan billion dollar company. Billion dollar loh. 1 miliar, berapa kalau billion ya? Miliar kan? Perusahaan miliar, 1 miliar dolar itu. Nggak mudah untuk menjadi perusahaan yang tadinya miskin, nggak punya apa-apa gitu ya, papan nama aja pakai kertas, sewa kantor itu cuma 5 juta sebulan, bobrok mobilnya, tapi dia punya visi. Saya akan buat Atomi menjadi perusahaan billion dollar company. Saya akan berikan 1 juta dolar kepada Imperial Master di atas panggung dengan forklift. Nah, itu visi loh. Apa sudah terjadi? Belum. Tahun ke-1, kedua, ketiga pada Imperial Master belum ada. Keempat, kelima, keenam belum ada Bapak Ibu Imperial Master. Ya, baru di tahun kalau nggak salah tahun 17. Berarti kan 8 tahun kemudian ya, mulai Imperial Master keluar. 1, Imperial Master 2, 3, 4, sekarang sudah ke-13. Nah, itu adalah visi. Dia sudah tetapkan dulu kemana dia mau pergi. Karena 10 tahun dari sekarang Anda pasti akan sampai di satu tempat. Pertanyaannya di mana? Ya, karena 10 tahun dari sekarang Anda pasti menjadi seseorang. Pertanyaannya siapa? Jadi Anda harus tahu kemana Anda mau pergi melalui Atomi tersebut. Nah, berikutnya, ini yang tadi saya bilang. Kalau orangnya suka ikut aja, ya, kemana Anda pergi cuman ngikut, ya, cuman pokoknya mau ngikut aja. Nah, ini bukan karakter leader. Ini adalah karakter seorang member. Tapi kalau dia ambil tonggak kepemimpinan, tenang Pak Mek.
kali ini saya yang bawakan, ya. Kali ini saya yang bawakan presentasi ini, ya. Misalkan dia ambil marketing plan. Tenang Pak Max, saya akan ambil yang misalkan lagi home party ya. Saya akan bagian yang produk demo. Udah, Pak Max tenang aja. Nah, orang-orang seperti ini Anda perlu bangga ya. Karena mereka sudah memiliki kualitas seorang leader. Lalu yang berikutnya, tidak konsisten. Ya, fokusnya hanya kepada hasil. Bukan fokus kepada kerjanya. Bukan fokus kepada tindakan yang dia lakukan secara konsisten setiap hari. Fokusnya hanya hasil aja ya. Kok saya udah kerja begini, hasilnya segini doang ya? Ah, males ah. Nggak ikut Zoom. Nggak ikut seminar lagi ya. Tapi kalau pas lagi rame gitu ya, tahu-tahu PV-nya melonjak lagi, pairingnya sering lagi, hadir lagi ke Zoom. Hadir lagi ke seminar. Ya, up and down. Konsistensinya up and down. Kalau lagi bagus, penghasilannya dia rajin. Tapi kalau penghasilan lagi drop, dia juga males. Nah, orang seperti ini bukan karakter leader. Seorang leader tidak peduli hasilnya seperti apa, tapi dia secara konsisten terus-menerus jalankan. Karena dia tahu, sesuatu yang dilakukan secara konsisten terus-menerus, suatu saat akan membuahkan hasil. Itu hanya masalah waktu saja. Ya, kalau misalkan nih, Anda lagi isi ember ya dengan air, tapi airnya kecil gitu ya. Ya, nggak ada lubang, ember ini nggak ada lubang ya. Suatu saat penuh nggak? Pasti penuh kan? Nah, kalau orang yang tidak konsisten, dia berasa kok nggak penuh-penuh, ya udahlah, tinggalin ember itu. Padahal kalau ditungguin, suatu saat akan penuh. Pasti penuh. Nah, itu yang dibilang dengan orang yang selalu konsisten. Kalau kita selalu menjalankan atomi, misalkan sehari kabarkan 3-5 orang, ya. Terus kabarkan. Sebelum selesai jangan tidur. Artinya Anda sedang mengisi ember Anda, ya. Walaupun hanya titik-titik kecil. Tapi kalau Anda kerjakan setiap hari, pasti penuh itu ember. Tapi kalau Anda tidak konsisten, Anda matiin kerannya lagi. Ya nggak akan penuh-penuh gitu ya. Airnya malah nguap. Kalau Anda tinggalin 1 minggu, itu udah nguap gitu ya. Jadi Anda harus kerjakan selalu konsisten tanpa melihat hasil. Seorang petani, dia waktu nanam bibit, dia kan nggak langsung cepat-cepat mau hasil. Minggu depan kok nggak ada hasilnya. Kok bulan depan kok belum keluar buahnya. Petani sudah tahu, karena buah itu akan tumbuh ya, akan bisa dipanen di bulan tertentu. Jadi dia secara konsisten setiap hari dia kasih air, ya dia berantas hamanya, dia kasih ya anti hama atau anti apa gitu ya. Dia berikan pupuk secara konsisten. Nah, ini yang dibilang dengan kualitas seorang leader. Dia tidak memandang hasil. Fokus mereka bukan hasil. Bukan artinya mereka tidak peduli dengan hasil, mereka peduli ya. Tapi bukan fokus utama mereka saat ini. Karena di setiap pekerjaan kita itu ada musim. Ya, musim-musimnya ini kita harus tahu fokusnya di mana dulu. Kalau Anda sudah di musim panen, ya fokusnya di hasil. Ya, tapi kalau Anda masih musim menanami bibit, jangan fokus di hasil. Kerjakan terus secara konsisten terus-menerus. Nah, itu kualitas seorang leader. Nah, yang berikutnya ini adalah suatu hal yang bisa Anda perbaiki ya. Ada hal-hal yang bisa Anda pelajari, ada hal-hal yang bisa Anda tidak pelajari ya. Anda yang sudah belajar, yang sudah punya hal tersebut, Anda bisa tidak pelajari, Anda buang ya. Kalau Inggrisnya unlearn. Ya, suatu yang kita unlearn itu kita lepas ya. Nah, yang pertama, kalau dia tidak membentuk tim ya, artinya dia individualis. Ini adalah karakter seorang member. Karakter seorang leader, dia akan memperkuat tim dia. Ya, dia akan membuat sinergi antara anggota satu dengan anggota yang lain. Tapi kalau orang yang bikin cekcok satu sama yang lain, ya digosipin sana, dia udah jelas bukan leader. Leader itu akan memperkuat antar tim.
Ya, ini karakter seorang leader. Nah, yang kedua adalah fokus terhadap diri sendiri, individualis, ya. Pokoknya dia yang harus tampil hebat. Nah, itu bukan leader. Seorang leader fokusnya itu kepada tim yang dia bawa. Ya. Karena kalau mata rantai, Anda tahu ya ada rantai, kan ada mata rantai kan? Kekuatan rantai ini adalah terletak pada rantai terlemahnya dia. Ngerti ya? Kan rantai itu kan berhubungan satu sama yang lain kan? Kekuatannya ini terletak pada mata rantai yang paling lemah. Karena kalau mata rantai yang paling lemah ini putus, itu nggak ada gunanya rantai. Sama juga dengan tim Anda. Kalau Anda sendiri yang kuat, ya mata rantai Anda sendiri yang kuat, tapi mata rantai yang lain itu lemah, itu juga akan hancur. Jadi penting sekali Anda fokus terhadap tim Anda. Siapa yang paling lemah? Nah, ini yang perlu kita perkuat. Fokus Anda kepada tim. Nah, ini juga penting ya. Tidak bisa komunikasi. Bahasa yang dia pakai amburadul. Ya. Kata-kata yang keluar itu nggak bisa dijaga. Oh, ini emang karakter saya. Saya emang orangnya begini gitu ya. Lah, terus kamu nggak mau belajar, nggak mau diperbaiki gitu ya. Bangga dengan karakter kamu yang jelek. Ya, kalau orang nggak bisa komunikasi, kita bisa perbaiki. Ya, sesuatu yang kita tidak punya bukan artinya kita tidak bisa pelajari. Bisa kita pelajari, Bapak Ibu. Sekarang banyak sekali buku-buku yang mengajarkan cara kita berkomunikasi. Karena komunikasi ini penting. Kalau kita salah sampaikan yang tadinya A jadi B, itu bahaya sekali, Bapak. Ya, dari tim kita ngomongnya, dia ngomongnya A, kita sampaikan ke tim yang lain nyampainya C, wah itu bahaya sekali kan. Jadi seorang leader harus pandai berkomunikasi. Anda harus belajar. Nggak ada kata-kata Anda nggak bisa perbaiki. Nggak ada kata-kata Anda nggak bisa belajar. Ya, kecuali Anda sudah meninggal. Anda ini manusia. Ya, kecuali Anda ini pohon, nggak bisa dirubah. Manusia bisa merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Terlalu beremosi, baper, ya, bawa perasaan. Nah, orang-orang seperti ini dikit-dikit marah, ngambek. Ah, udahlah, nggak mau lagi lah. Kita kalau dibikin pairing, seneng lagi, ya. Kita kalau udah nggak pairing-pairing atau upline leadernya ngomongnya agak keras dikit, marah lagi. Nah, itu adalah karakter seorang member. Kalau leader, dia tidak pakai emosi, tapi dia pakai logika. Ya, bukan artinya dia tidak punya emosi, punya. Tapi dia logika dulu berjalan. Kalau saya emosi, efeknya apa ya ke saya? Kalau saya begini ke upline saya, efeknya apa ya ke saya? Kalau saya begini ke consumer downline leader saya, apa yang terjadi dengan saya? Nah, itu logika yang jalan dulu, bukan emosi dulu, ya. Makanya ada pepatah bilang jangan memutuskan pada saat Anda sedang emosi. Tenang dulu. Bawa tidur 1-2 hari baru bikin keputusan, ya. Jangan terlalu beremosi, berarti itu karakter seorang member. Yang berikutnya, tidak bisa beri solusi. Ya, ada masalah terjadi di jaringan Anda nggak ngerti mesti ngapain. Ya, berarti itu bukan karakter leader. Tapi kalau seorang leader, dia sudah tahu. Karena dia pernah mungkin mengalaminya. Ya, dari pengalaman dia bisa berikan solusi. Tapi kalau orang yang nggak pernah ngapa-ngapain, sudah pasti dia tidak punya pengalaman. Dia nggak ada solusi, nggak tahu mesti ngapain. Ya, akhirnya lempar ke upline dia. Tuh, ada masalah di bawah, tolong diberesin. Nah, itu bukan seorang leader. Tidak menghargai, ya. Jadi dia kalau Inggrisnya take it for granted, ya. Apa yang terjadi dengan dia? Ya memang begitulah. Memang tuh ya berkat saya gitu ya. Dia bukan hargain orang lain. Kalau dia bisa pairing misalkan ya. Padahal itu pairingnya bukan dia yang bikin gitu ya. Mungkin dari upline leadernya.
Dia nggak menghargai upline-nya. Dia nggak ada terima kasih. Terima kasih sudah dibuatkan saya pairing gitu ya, diisikan PV. Dia berasa itu hak dia. Itu kewajiban upline isikan untuk dia gitu. Ya, itu orang-orang seperti itu nggak ada karakter seorang leader. Tapi seorang leader dia selalu menghargai walaupun sekecil apapun. Ya, walaupun bukan pairing. Mungkin hanya dibantu presentasi. Aduh, terima kasih Pak Mike. Ini sungguh berharga sekali ya untuk perkembangan grup saya. Padahal saya cuma nongol doang gitu ya. Nggak ngomong apa-apa, saya cuma nongol, hadir di sana, dia sampai menghargainya begitu. Sampai kayaknya, waduh, itu betul-betul suatu hal yang berharga. Nah, ini orang-orang yang punya karakter seorang leader. Artinya suatu hari, dia juga akan dihargai seperti itu. Kalau kita mau dihargai, kita hargai orang dulu. Ngerti ya? Kalau Anda nggak pernah berikan penghargaan, gimana orang lain bisa memberikan penghargaan ke Anda? Ini hukum timbal balik, Bapak Ibu. Apa yang Anda tabur akan Anda tuai. Anda menabur penghargaan, Anda akan menuai penghargaan. Ya, Anda menabur caci maki, Anda akan menuai caci maki. Itu udah hukum alam. Anda nggak akan bisa rubah yang namanya hukum alam. Ya, hukum tabur dan tuai. Tidak percaya diri. Ya, dia berasa, aduh, saya nggak bisa presentasi, ya. Saya nggak punya muka yang bagus, gitu ya. Oh, saya mah nggak bisa jualan, gitu. Saya nggak bisa ini. Pokoknya semuanya dia nggak bisa, gitu. Nggak ada rasa percaya diri. Ya, ini yang dibilang dengan confidence. Kalau orang yang nggak punya confidence, caranya gimana, Bapak Ibu? Cara mendapatkan confidence, rasa percaya diri, adalah melakukan action. Semakin sering Anda melakukan action, tingkat percaya diri Anda akan naik. Setiap kali Anda lakukan action lagi, naik lagi. Action lagi, naik lagi. Ya. Jadi kalau Anda tidak pernah action, ambil tindakan, sudah pasti Anda nggak punya rasa percaya diri. Tapi seorang leader, dia sangat percaya diri. Kenapa? Karena dia melakukan action, tindakan setiap hari. Itu yang membedakan seorang member dengan leader. Karena kebanyakan dia lakukan action ini, akhirnya tingkat confidence dia juga ikut naik. Ikut naik, ikut naik. Sampai Anda lihat kan, leader-leader yang ngomong di atas panggung, itu PD-nya tinggi sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah melakukannya. Karena dia sudah ambil action. Kalau orang yang di atas panggung masih nggak percaya diri, berarti dia kurang melakukan action. Ya, dia mungkin cuma dengar siapa melakukan, dia bikin ceritanya dia. Ya itu akan beda. Cerita yang Anda alami, Anda buat sendiri dengan cerita yang Anda ambil dari orang, itu beda sekali Bapak Ibu. Itu kelihatan rasa percaya diri dia. Tidak kreatif. Ya. Dia selalu pikirannya pasif gitu ya. Dan tidak mau bikin kreasinya dia gitu. Misalkan deh, Anda kan punya dua jaringan, kiri dan kanan. Kalau yang kirinya kuat, terus kanannya Anda mesti kreatif dong. Gimana caranya saya bisa buat kanan saya juga rame seperti yang kiri? Nah, Anda mesti kreatif. Yang penting kreativitas Anda tidak merugikan member Anda. Itu pesan Chairman Pub. Selama kreativitas itu merugikannya Anda, silakan jalankan. Yang penting jangan merugikan downline partner member Anda. Nah, itu pesan Chairman Pub. Sekreatiflah Anda membuat jaringan Anda biar rame. Ya. Tapi seorang leader selalu kreatif. Ya, dia akan pikirkan gimana ya cara bikin grupnya ini rame gitu ya, lebih bersinergi. Nah, mungkin dia bikinin Zoom ini, Zoom itu ya. Kreasi lah. Anda harus berkreasi. Yang penting jangan merugikan. Tidak stabil ya. Orang-orang yang tidak stabil ini yang tadi yang saya bilang juga sama ya. Emosian ya. Kadang konsisten, kadang enggak. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang tidak stabil ini, sudah pasti bukan karakter seorang leader. Ya. Karena untuk Anda bisa memimpin, dibutuhkan kestabilan diri Anda.
Artinya member Anda sudah tahu, ya, kalau dia datang ke Anda, sudah tahu, dia kira-kira sudah bisa menerka jawabannya adalah seperti ini. Nah, ini yang namanya leader yang stabil. Bukan hari ini A, besok B. Besok C, besok D. Nah, leader seperti ini mengerikan. Ya. Jadi kalau Anda mau menjadi seorang leader pun ya, Anda mesti tahu Anda mau jadi karakter seorang leader seperti apa. Setelah Anda tentukan, pastikan Anda stabil seperti orang tersebut. Ya, jangan tidak stabil. Tidak suka mendengar. Ya, demennya hanya ngomong terus. Nggak mau dengerin orang. Ya, setiap pembicaraan, setiap ada Zoom meeting, dia yang paling banyak ngomong. Ya, kalau di Zoom-nya timnya dia terus yang ngomong. Tidak mau memberikan kesempatan orang lain ngomong. Nah, itu bukan karakter seorang leader. Ya, mungkin dia kurang perhatian di rumah tangga dia. Jadi, setiap kali Zoom, dia yang ngomong dulu. Seperti seorang yang hebat ya. Tapi seorang leader yang hebat, dia jarang ngomong. Ya, setiap ada konsultasi, dia lebih banyak mendengar dulu. Dia cerna dulu. Baru dia berikan solusi. Nah, itu karakter seorang leader. Tidak bisa delegasi ya. Tugasnya semua dia yang kerjain. Presentasi dia ya, tentang marketing plan, tentang company, tentang hemohim, demo produk dia ya, facial juga dia. Dia nggak tahu cara delegasi. Itu bukan karakter seorang leader. Leader selalu mendelegasi tugas-tugas yang dia kerjakan. Walaupun dia bisa kerjakan semua. Tapi dia tahu, leader yang baik tidak akan mengerjakan semuanya sendirian. Presiden lah. Kenapa presiden punya para menteri? Karena dia tahu, seorang leader yang baik, dia harus mendelegasi, ya untuk dalam negeri ada menteri dalam negeri, luar negeri ada menteri luar negeri, ada menteri pertahanan, ya menteri ekonomi, menteri pendidikan, didelegasi. Sama halnya dengan bisnis atomi. Nggak bisa Anda semuanya yang presentasi A sampai Z. Ya, kalau produk yang jago, ya silakan yang jago produk ngomong. Jago marketing plan, silakan ngomong marketing plan. Jago tentang hemohim, silakan gitu ya. Ya selama Anda belum punya tim yang bisa seperti itu, ya Anda dulu ya. Tapi setelah Anda mulai duplikasi, Anda harus bisa delegasi tugas-tugas Anda. Supaya Anda bisa mengerjakan hal yang paling penting. Hal-hal kecil ini Anda sudah bisa delegasikan kepada member-member partner Anda supaya mereka lah yang kerjakan. Anda kerjakan yang hal yang lebih penting ya. Mungkin susun strategi ya untuk mastership dan lain sebagainya. Untuk pembangunan karakter leader di tim Anda. Nah, Anda bisa kerjakan itu. Tapi hal-hal sepele yang seperti kalau ada mau refund gimana ya. Ya Anda kasihkan ke leadernya dia saja gitu ya. Nggak usah Anda kerjakan semuanya. Daftarin member yang di luar negeri gimana. Ya biarin kasih leadernya. Anda kerjakan hal-hal yang lebih penting. Tidak adaptasi, ya. Anda status quo. Kalau Anda orangnya A, ya sudah. Anda maunya A terus gitu ya. Anda mesti ciptakan adaptasi terhadap tim Anda. Karena tim Anda ini berbeda-beda. Ya, nanti jaringan Anda kan semakin besar. Ada yang jaringannya orang pendidikan semua, ada yang tidak punya pendidikan, ya. Ada yang jaringannya orang kaya gitu, ada yang jaringannya ya orang yang pas-pasan. Nah, Anda mesti adaptasi terhadap grup-grup Anda. Bukan artinya Anda jadi orang yang berbeda-beda, tetap Anda stabil. Menjadi leader yang A ya A, tapi cara Anda menanganinya harus Anda adaptasikan pada grup Anda. Nah, ada member yang fokusnya hanya pairing. Ya, fokusnya hanya di pairingnya dia, bonus general, bonus general, bonus general. Ya, fokusnya hanya dapetin 800.000, 800.000 ya. Tapi kalau seorang member yang fokusnya, kapan saya jadi sales master? Kapan saya jadi diamond master? Kapan saya jadi Sharon Rose master? Sampai imperial master saya kapan? Nah, ini sudah ketahuan. Berarti dia seorang leader. Dia udah nggak ngomongin tentang GC, General Commission atau bonus general. Kenapa? Karena pada saat Anda menjadi sales master, sudah pasti pairing Anda juga banyak, minimal bisa 8 kali. Ya.
Anda seorang auto SM, Anda bisa pairing sebulan bisa 20-an kali, Bapak. Jadi sudah pasti pairing Anda akan ikut pada saat Anda fokus terhadap mastership. Maka dari itu kalau seorang member hanya fokusnya ngomongnya hanya pairing, pairing, dan pairing, tapi tidak pernah membahas kapan dia mau mastership, dia bukan seorang leader. Takut jualan. Nah, ya. Bisnis apa sih yang nggak ada jualan? Saya tanya ke Anda. Ada nggak bisnis yang nggak jualan? Nggak ada, Bapak Ibu. Ya, semua bisnis Anda harus jualan. Cuma jualan yang dimaksud di Atomi, bukan Anda jualan ambil untung. Anda beli odol 40.000, Anda jual 80.000, dapat cuan 40.000. Itu bukan fokus Anda di Atomi. Bukan jualan seperti itu. Kalau Anda masih mau jualan seperti itu, mendingan jangan di Atomi. Cuannya kecil. Mendingan Anda ambil MLM lain yang cuannya bisa 30%, ya. Kadang bisa sampai 40-50%. Nah, Anda ambil di sana. Ada retail profit. Atomi tidak mengenal retail profit. Anda beli odol 40.000, saya Sharon Rose Master beli 40.000. Imperial Master beli odol juga 40.000. Kita tidak ada yang namanya profit. Tapi apa yang kita jual? Yang kita jual adalah visi. Pengalaman pakai produk. Itu yang kita jual, Bapak. Jadi kalau Anda takut jualan, pengalaman Anda pakai produk, visinya Anda jual, Anda bukan seorang leader. Seorang leader, dia pasti misalkan nih ya, dia orang susah. Dia nggak mampu lah, misalkan beli sampai 300.000 ya. Akhirnya dia beli koyo ya. Beli koyo kan dapat 11 pak. Berapa PV-nya? 13.000 ya. Nah, lalu dia jualin. Mungkin dia udah pakai gitu ya. Dia sambil jualin, iya saya sembuh loh ini sakit saya gini. Ya sambil jualan, sambil berjualan produk ya, nggak ambil untung. Jualin, dia sembari jual pengalaman dia pakai koyo. Akhirnya orang ini join. Akhirnya jadi membernya dia. Yang jualan siapa? Atomi. Dia nggak jualan lagi. Dia cuma jualan satu kali. Ya, customernya dia akhirnya belanja, koyonya satu saset, langsung jadi member. Terus berikutnya, Atomi yang jualan. Saya masih bingung. Kadang ada orang bilang, katanya nggak boleh jualan. Siapa bilang nggak boleh jualan? Berarti Anda belum mengerti tentang Atomi. Bisnis apa yang tidak jualan? Nggak ada, Bapak Ibu. Ya kecuali Anda diwariskan orang tua Anda bisnis, ya Anda nggak perlu jualan karena bisnisnya udah berjalan. Tapi kalau Anda sedang membangun bisnis, Anda harus berani jualan. Seperti yang tadi, dia beli koyo satu pak, dia jualin. Tapi fokusnya supaya orang ini jadi member, biar Atomi yang jualin nanti. Bukan dia lagi. Ya, malu saya Pak Mike kalau jualan. Lah, udah malu, terus hidup susah, nggak mau merubah nasib, terus maunya ngapain? Kalau Anda seorang yang berpunya uang gitu ya nggak masalah lah. Tapi udah susah, nggak punya uang, nggak mau jualan karena malu. Lah, terus mau ngapain? Cara merubah nasib Anda gimana? Itu loh. Chairman Park juga sampai kesel gitu ya. Saya nggak biasa bisnis beginian. Saya nggak biasa nawar-nawarin orang seperti ini. Lah, terus kamu terbiasa dengan hidup susah kamu? Kamu terbiasa lihat anak kamu juga hidupnya pada melarat seperti itu? Suami istri hidupnya susah gara-gara kamu? Itu Chairman Park bilang. Jadi Anda jangan takut berjualan. Buka mulut Anda. Ini mulut tokonya Anda. Kenapa Anda tutup toko Anda? Karena Anda merasa Anda minder gitu. Kalau ditolak Anda jadi berasanya kayak kurang harga diri. Anda nggak sedang mengambil duit orang. Anda tidak sedang menipu duit orang. Enggak, Bapak Ibu. Di Atomi kita tidak mengambil duit siapapun. Mereka join gratis. Emang bayar?
Atomi nggak mengambil satu peser pun. Kenapa Anda harus takut? Itu loh maksudnya, ya. Jangan takut berjualan. Mulut Anda ini adalah toko Anda. Kalau Anda mau sukses, buka toko Anda selama mungkin 1 hari. Kalau Anda cuma buka toko 10 menit sehari, bilang mau sukses, Anda mendingan tidur saja. Anda mendingan bobo-bobo siang, ya, semoga ngimpi jadi orang kaya. Tidak pernah akan terjadi seperti itu, Bapak. Apa yang Anda impikan, Anda kerjakan. Maju dengan mimpi tersebut. Itu kan pesan Chairman Pak. Bergeraklah maju dengan mimpi-mimpi Anda. Tapi saya takut jualan. Ya sudah, tidur aja. Ya, nikmati aja kemiskinan Anda. 7 turunan. Nah, itu yang dimaksud dengan Anda harus berani berjualan. Karena tidak ada yang bisa merubah nasib Anda, Bapak. Pemerintah pun itu bukan kewajiban pemerintah untuk Anda hidup yang layak. Kehidupan yang layak adalah tanggung jawab Anda sendiri. Ada pepatah dari Bill Gates bilang seperti ini. Kalau Anda lahir miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu sudah pasti kesalahan Anda. Artinya apa? Artinya kita punya dalam 7 hari seminggu, kita punya pilihan. Kita mau hidup seperti apa? Ya. Hidup kita itu bukan ditentukan atas kejadian yang terjadi dengan kita. Bukan, Bapak Ibu. Hidup kita itu terjadi karena pilihan kita atas kejadian yang terjadi dengan kita. Itu bedanya orang sukses dengan orang yang tidak sukses. Orang sukses, dia mengambil tindakan terhadap apa yang terjadi kepada kehidupan dia secara benar. Tapi kalau orang gagal, dia selalu menyalahi kejadian yang terjadi dengan dirinya dia. Oh, saya mah miskin karena orang tua saya miskin. Oh, saya karena miskin karena saya nggak punya pendidikan. Oh, saya mah miskin karena ya ditipu sana-sini. Ya itu kan kejadian yang terjadi dengan Anda. Tapi orang sukses, tindakan yang dia ambil terhadap kondisi ini yang menentukan dia sukses atau tidak. Kejadian boleh sama. Setiap orang punya masalah, Bapak Ibu. Bukan Anda sendiri. Oh, saya sedang begini-begini. Emang yang lain enggak? Emang saya enggak? Setiap orang punya masalah. Jangan dipikir kita nggak punya masalah. Oh, orang itu enak ya. Hidupnya lancar-lancar. Oh, Anda nggak tahu. Mungkin anaknya cacat. Mungkin orang tuanya sakit. Mungkin bisnisnya bangkrut. Anda cuma tahu kulitnya. Tapi orang sukses itulah yang membedakan karena dia bereaksi terhadap apa yang dia alami, itu yang membedakan. Tapi kalau Anda pasif, hanya terima nasib, itu bukan ciri-ciri orang yang akan sukses. Setiap orang akan alami kondisi positif, negatif, Anda pasti alami. Tuhan nggak pernah menjanjikan hidup yang lancar gitu sampai Anda meninggal. Cuma Tuhan janjikan kekuatan untuk bisa melewati ini semua. Iya kan? Kalau Anda seorang Kristiani, Anda baca Alkitab. Anda seorang Muslim, Anda baca Al-Quran. Pasti ada seperti itu. Tuhan tidak pernah kasih janji hidup Anda akan lurus saja gitu sampai Anda meninggal. Pasti ada gejolak. Tapi Tuhan kasih kekuatan di mana Anda sedang di dalam lembah. Ya. Nah, yang terakhir, selalu menunggu. Ini karakter seorang member. Nunggu disuruh meeting, nunggu disuruh posting produk, ya. Nunggu disuruh hadir ke seminar, pokoknya nunggu aja. Nunggu disuruh challenge mastership, nunggu disuruh, pokoknya semua serba nunggu. Nunggu kalau anak saya sudah gedean, nunggu kalau saya udah jual rumah, nunggu kalau suami saya sudah meninggal, ya baru dapat warisan, nunggu kalau kesehatan saya sudah baik, nunggu kalau anak saya sudah masuk kuliah, nunggu terus. Ya.
nunggu kalau saya sudah pensiun, nunggu kalau saya udah gajian. Nah, orang seperti ini adalah karakter seorang member. Seorang leader tidak pernah menunggu. Dia akan buat jalan. Walaupun anak saya belum kuliah, walaupun saya masih sibuk, saya nggak akan nunggu mereka sampai sudah masuk kuliah. Saya nggak akan nunggu sampai saya sudah nggak sibuk. Saya akan maju terus. Ya, mau hadir seminar, nanti deh saya lagi sibuk. Semua orang pasti sibuk, Bapak Ibu. Anda hadir seminar bukan karena Anda nggak sibuk. Anda hadir ke Zoom karena bukan Anda sedang punya waktu. Tapi Anda buat waktu untuk hadir seminar, hadir meeting. Karena leader itu tidak menunggu. Saya nggak nunggu sampai saya ada namanya Mastership Challenge dari upline saya. Saya nggak nunggu, Bapak Ibu. Upline saya nggak ada bikinin Mastership Challenge pun, saya maju sebagai sales master. Nggak ada lagi Mastership Challenge dari upline saya maju sendiri jadi Diamond Master. Tidak ada Mastership Challenge untuk naik peringkat lagi, saya maju sendiri menjadi Sharon Rose Master. Leader tidak menunggu. Kalau Anda mau menunggu sampai kapan upline leader Anda bikinin mastership, Anda nggak akan sukses. Berarti Anda sendiri bukan seorang leader. Leader tidak akan menunggu, dia yang akan membuat. Dia nggak nunggu jadi sales master, dia buat diri dia jadi sales master. Dia buat diri dia jadi diamond master. Dia buat diri dia jadi Sharon, Star, Royal, Crown. Dia buat diri dia jadi Imperial Master. Itu seorang leader. Dia tidak pernah menunggu. Karena orang gagal itu selamanya menunggu. Perhatikan saja kata-kata yang dia keluarkan. Tunggu deh, kalau ini begitu. Tunggu deh, kalau itu begini, ya. Nah, udah langsung masukkan kategori member. Nggak usah buang-buang waktu, Bapak Ibu. Nggak usah Anda tangisi. Kenapa? Karena Chairman Pak bilang apa? Jangan jadikan member Anda leader. Kalau Anda buat member Anda leader, Anda yang kurang cerdas. Ya, Anda yang kurang cerdas. Orang member kok mau dijadikan leader? Lalu apa yang saya mesti kerjakan, Pak Mike? Seperti yang Chairman Pak bilang, cari terus orang yang seputus asa seperti Anda mau sukses, Anda pasti dapat. Anda cari terus, buka mulut Anda. Seperti mencari berlian, dia bilang. Anda tidak membuat berlian, Anda mencari berlian. Jadi jangan pernah membuat berlian dari batu yang bukan berlian. Anda harus cari, gali, pahat terus batu tersebut sampai Anda ketemu berlian di dalamnya. Nah, itu adalah seorang leader. Itu pesan Chairman Pak. Anda buka mulut Anda ngomong dengan orang sebanyak-banyaknya, sampai Anda dapat orang yang sedesperate, ya, seputus asa mau sukses, seperti Anda. Pasti Anda sukses. Itu adalah pesan Chairman Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, ya, tanya ke diri Anda. Anda sendiri ini karakternya apa? Apa Anda seorang member atau seorang leader? Kalau Anda sudah pasti yang semua hal yang tadi saya sebutkan, ya, ada 30-an mungkin, nggak sampai mungkin 20-an. Itu masih diri Anda, nggak usah kecil hati. Ya, saya pun dulu seperti itu. Cuma yang penting adalah kita mau nggak merubah. Kita mau nggak menjadi karakter yang lebih baik 1 tahun yang lalu. Kalau Anda masih nggak mau, sudah pasti Anda tidak akan merubah nasib Anda. Ngerti ya? Sesuatu hal yang Anda tidak kerjakan, tapi Anda hanya impikan, nggak akan pernah terjadi. Dunia ini dunia yang adil, Bapak Ibu. Kesuksesan itu bukan milik orang yang butuh. Semua orang butuh sukses, ya.
Tapi kesuksesan akan datang kepada orang yang deserve it, yang layak mendapatkannya. Ya, kesuksesan akan datang terhadap orang yang layak mendapatkannya. Apakah Anda layak untuk sukses? Nah, itu pertanyaannya. Kalau Anda jawab, oh saya belum layak, ya sudah pasti Anda belum sukses. Kalau Anda belum sukses, tapi Anda sudah kerjakan, itu seperti ember yang tadi saya bilang. Tinggal tunggu waktu. Jangan sekali-sekali Anda stop. Konsistensi ini, ya. Karena pada saat Anda stop, air yang Anda matikan, itu air yang ada di ember akan nguap. Kering. Anda mulai lagi dari nol. Jadi pastikan kalau Anda sudah mengerjakan isi ember Anda, walaupun hanya 1 tetes, 2 tetes ya, tapi Anda terus konsistensi, itu pasti penuh. Pasti penuh. Hanya masalah waktu. Kecuali ember Anda sudah banyak bocoran, ya, bolong sana sini. Ya Anda gedein aja kerannya ya, berarti Anda kerja lebih keras lagi. Pasti penuh. 구독, 좋아요 눌러주세요.